Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara import produk secara massal di 3 digit. Pertama, kita bisa masuk ke produk. Setelah itu masuk ke button import di sini dan kita klik import produk. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membaca cara import produk yang ada di sini, teman-teman. Di sini terdapat beberapa ketentuan untuk import produk di 3 digit. Setelah kita baca, kita bisa download template-nya. Ya, kita sudah masuk ke file template import produknya. Pertama, kita bisa masukkan nama produknya di sini. Di sini terdapat tanda bintang 1, teman-teman, yang artinya ini wajib diisi ya. Setelah kita isikan nama produknya, kita bisa isikan deskripsinya, tapi ini opsional. Setelah itu, kita bisa masukkan satuan produknya, dan pastikan satuan produk yang kita input di sini, itu sudah kita input juga ya, di 3 digit. Setelah itu, kita bisa masukkan kategori produknya. Dan kategori produk ini juga kita pastikan bahwasanya sudah terinput juga di 3 digit. Untuk input kategori produk di 3 digit, kita bisa masuk ke halaman produk tadi. Dan di sini terdapat daftar kategori. Setelah itu kita bisa tambahkan kategorinya di sini ya teman-teman. Kita balik lagi. Setelah kita input juga kategori produknya, kita bisa lanjut ke harga jual. Dan untuk harga jual, formatnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bisa input tipe diskon penjualannya. Di sini terdapat 2 tipe, yaitu persentase dan juga nominal. Dan jika tidak ada diskon penjualan, kita bisa kosongkan saja. Jika kita input tipe diskon penjualannya adalah persentase, maka kita input juga potongan penjualan di sini, yaitu nominal dari persentasenya, yaitu 5% misalnya. Dan jika nominal, kita bisa input juga potongan penjualannya sesuai nominal dari diskon penjualannya. Di sini kita input 30.000 ya. Setelah itu, kita bisa masuk ke bagian beli produk ini. Dan ini wajib diisi ya. Apabila kita membeli produk ini, kita bisa input iya, dan jika tidak, kita bisa input tidak di sini. Setelah itu, kita bisa masuk ke harga beli, ini juga sama seperti harga jual. Dan untuk tipe diskon dan juga potongan pembeliannya, ini juga sama seperti di diskon penjualan. Setelah itu, kita bisa masukkan SKU-nya, ini perlu unik ya teman-teman, dan ini juga opsional. Jika tidak ada, kita bisa kosongkan juga. Setelah itu, kita bisa masuk ke hitung persediaan. Ini kita wajib isi. Dan kita bisa isikan apakah produk ini ingin kita hitung persediaannya atau tidak. Jika iya, kita bisa pilih iya. Jika tidak, kita bisa pilih tidak. Setelah itu, jika iya, kita perlu pilih juga stok minimumnya dari produk ini itu berapa. Dan tipe persediaannya itu dia itu bahan baku, setengah jadi, atau persediaan barang jadi. Karena tadi kita sepatu gitu ya, dan juga ada juga jersey. Jadi kita di sini persediaan barang jadi, teman-teman. Setelah itu kita wajib juga mengisikan di sini memiliki stok awal atau tidak. Jika iya, kita bisa pilih iya, dan jika tidak, kita bisa pilih tidak. Dan jika kita pilih iya, ada stok awal sebelumnya, kita bisa input juga nih harga per unit stok awalnya itu berapa. Jadi waktu itu, misal waktu produksi atau waktu kita beli, itu harga per unit stok awalnya itu berapa. Jadi kita bisa inputkan di sini. Setelah itu, kita bisa juga input stok awalnya ada berapa. Dan juga gudang awalnya itu ada di mana. Dan pastikan gudang awal ini juga sudah tersedia ya, atau sudah kita input di 3 digit. Dan stok awal ini kita bisa input jika kita belum kunci saldo awalnya. Jika kita sudah mengunci saldo awalnya, kita tidak bisa menginput stok awal ini ya. Selanjutnya kita bisa masukkan juga produk ini apakah ada pajak penjualannya atau tidak. Baik pajak penjualan ataupun pajak pembelian. Dan pastikan yang kita input di sini itu sesuai juga yang sudah kita input pajaknya di 3 digit. Jika kita sudah sesuaikan semuanya, dan kita sudah input semuanya di dalam template import produk ini, kita bisa masuk ke halaman import produknya lagi. Di sini kita bisa langsung upload filenya, dan dia ditemukan 7 baris data, klik plat tinjau untuk melanjutkan. Jadi kita sudah input nih filenya, setelah itu kita klik plat tinjau. Jika kita klik plat tinjau di sini, maka sistem akan memvalidasi file yang sudah kita input. Jika ada kesalahan, nanti kita akan diberitahukan juga validasinya atau di mana saja letak kesalahannya, sehingga kita bisa memperbaikinya lagi. Bisa kita klik plat tinjau di sini. Jika sudah benar semuanya, kita akan masuk ke halaman plat tinjau ini. Jadi kita bisa cek lagi nih dari data yang sudah kita input sebelumnya. Jika sudah benar semua, kita bisa langsung klik button import yang ada di sini. Ya, import produk berhasil. Selamat, kita sudah import produk secara massal di 3 digit. Begitu teman-teman, cara import produk secara massal di 3 digit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Selamat mencoba!